bertobat. Wasyurutiha, dan syarat-syaratnya, syarat-syarat daripada kesempurnaan taubat itu. Wadawamiha, dan keabadiannya ila akhiril umri, sampai pada akhir umur. Artinya syarat-syarat ini harus dawam sampai akhir umur. Faqad zakarna anna taubata, maka sungguhnya kami telah sebutkan bahwasanya taubat itu ibaratun an-nadmi, yaitu adalah suatu ibarat daripada penyesalan, ibarat daripada suatu penyesalan. Yurisu azman, penyesalan yang mewariskan akan suatu rencana, waqasdan, dan tujuan. Tujuan untuk apa? Untuk bertobat. Wadzalika nadmu, dan penyesalan itu, apa yang melahirkan penyesalan? Aurathahu al-ilmu, yaitu mewariskan akan penyesalan oleh ilmu. Bikaunil ma'asi, dengan bahwasanya satu maksiat-maksiat hailan bainahu wa bainal mahbubihi, adalah menjadi dinding yang memisahkan antara dia dan antara pengikutnya, antara orang yang dicintai, maksud Allah maksudnya, wa bainal mahbubihi, antara dia dan Allah. Walikulli wahidin minal ilmi wan nadmi, dan bagi masing-masing, artinya daripada dosa dan penyesalan itu, wal azmi, dan daripada azam, dawamin wa tamamin, ya dawamun wa tamamun, ada keabadian dan kesempurnaan. Jadi setiap orang, artinya setiap satu daripada ilmu dan penyesalan, ada tiga hal di sini yang berkaitan. Adalah pertama penyesalan, dapat pengetahuan, kemudian penyesalan, kemudian yang kedua azam. Azam untuk apa? Azam untuk tidak melakukan lagi apa yang menyebabkan mendapatkan dosa. Walitamamiha, dan untuk kesempurnaan daripada syarat ini, alamatun, ada standar. Walidawamiha syartun, dan untuk keabadiannya ada syarat. Fala budda min bayaniha, yang tak boleh tidak daripada menjelaskan akan dia. Jadi semua ini adalah memiliki ciri, memiliki tanda. Jurus tanda itulah nanti kita pergunakan untuk menilai diri kita ketika kita mau bertobat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ammal ilmu, adapun ilmu, artinya mengetahui diri berbuat dosa yang menyebabkan itu mendapat dosa, yang mengantarkan kepada penyesalan itu, an-nadru fihi nadrun fi sababi taubati, maka pandangan padanya adalah pandangan pada tentang sebabnya taubat. Wasaya, tidak akan datang nanti ini, akan datang dia. Wa ammad nadmu, dan adapun penyesalan setelah dia tahu bahwa dia berdosa, dia nyesal. Apa itu penyesalan? Bahwa tawajju'ul qalbi inda syu'urihi, yaitu rasa sakitnya hati, inda syu'urihi, ketika dia tahu, bifawatil mahbubi, dengan hilangnya sesuatu yang dicintainya. Wa alamatuhu, dan tandanya itu si perasaan sakit hati ini, tulul hasrati wal huzni, yaitu berkepanjangan adanya penyesalan dan kegelisahan. Wansiqabid dum'i, dan berlinangnya air mata. Watulil bukai wal fikri, dan terus menerus dia menangis dan berpikir, terus menerus dia menangis dan berpikir. Pamanis tash'ara uqubatan nadilatan biwaladihi, pamanis tash'ara, maka siapa saja yang menjadi tahu akan uqubatan, suatu hukuman nazilatan, yang akan turun, biwaladihi, pada anaknya, au bi ba'di izzati, atau dengan sebagian daripada para kekasihnya. Qala alaihi musibatuhu wa buka'u, niscaya akan lama, akan panjang atasnya musibatuhu, perasaan musibahnya itu, dan wa buka'u, dan tangisnya. Wa ayu azizin a'azza alaihi min nafsihi, dan ayu azizin wa azizin, mana para kekasih
wa aizza alaihi min nafsihi, a'azzu alaihi min nafsihi, yang lebih ia kasihi daripada dirinya sendiri, artinya yang dianggap mulia selain daripada sendiri. Wa ayu uqubatin asyaddu minan nari, dan mana ada hukuman yang lebih keras dibanding daripada api neraka. Wa ayu syai'in adallu ala nuzulil uqubati, dan mana sesuatu yang lebih menunjukkan atas turunnya akan siksa hukuman itu minal ma'asi daripada maksiat. Wa ayyu mukhbirin asdaqu minallahi wa rasulih, dan siapa yang memberikan kabar yang lebih benar dibanding dengan Allah dan Rasulnya. Walau haddathahu insan, dan jikalau menceritakan akan dia oleh seorang, wahidun, oleh satu orang saja, yusamma tabiban, yang dinamakan seorang dokter misalnya, namakan seorang dokter, anna marada waladihi, bahwasanya penyakit yang diderita oleh anaknya, al-maridu la yabra'u, yaitu adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Apa kan? Awaladahul anna marada walidihil maridi la yabra'u, bahwasanya penyakit anaknya yang sakit itu tidak akan sembuh. Wa annahu sayamutu min, dan bahwasanya dia akan mati daripada itu si sakit. La tala fil hali husnuhu, niscaya menjadi lama fil hali husnu, pada ketika itu rasa duka citanya. Alaysa waladuhu bi'azim nafsi, padahal anaknya tidak lebih mulia daripada dirinya sendiri. Walat tabibu bi'alam, padahal tidak juga itu si tabib lebih tahu. Wala asdaqu minallah, dan lebih jujur dibandingkan Allah wa rasuli dan rasulnya. Walal mautu bi asyaddi minan nar, dan tidak adalah kematian itu lebih keras daripada neraka. Walal maradu bi adalli alal mauti, dan tidaklah penyakit itu lebih berbahaya, lebih mengarahkan kepada kematian. Bukan sakit saja yang menyebabkan kematian, minal ma'asi, artinya tidaklah bahwa sakit yang menyebabkan kematian itu lebih parah daripada maksiat, ala sautillah, atas kemurkaan Allah Ta'ala, wa ta'arudi biha linnar, dan menjadi penyebab ia dimasukkan ke dalam api neraka. Fa'alamun nadmi, maka sakitnya penyesalan itu, kullama kana asyadda, setiap kali dia itu alamun nadmi lebih keras, kana takbirud dunubi bihi arja, niscaya adalah penghapusan dosa dengannya itu lebih mengharapkan dengan adanya penyesalan itu. Fa'alamatu sihhatin nadmi, lalu apa tanda benarnya itu si penyesalan? Apa tandanya? Riqatul qalbi, yaitu adalah lembutnya hati, halusnya hati. Wa gazaratud dam'i, yaitu derasnya linangan air mata. Wafil khabari, dan tersebut dalam satu kabar, dalam satu hadis. Apa katanya? Jalisu at-tawwabina, duduklah kalian bersama orang-orang yang selalu bertobat. Duduklah kalian bersama orang-orang yang selalu bertobat. Fa innahum araku afidatan, maka sungguhnya orang-orang yang bertobat itu paling lembut, yang paling lembut dari segi hatinya, perasaannya lembut. Wa min alamati, dan daripada di antara tanda-tandanya terhadap bersalah itu, antatamakkana mararatu tilkal dunubi, bahwa terus menerus mararatu tilkal dunubi, yaitu pahitnya dosa itu, bikalbihi, di dalam hatinya, badalan an halawatiha, menjadi ganti daripada manisnya. Ayastabdilal bil maili, maka dia menjadikan suatu pengganti dengan cenderung karahiyatan, yaitu dari segi kebencian, wa birragbati nafratan, dan dengan kesukaan dalam segi pelarian. Jadi maksudnya di sini salah satu daripada yang menyebabkan kita menyesal itu adalah yaitu pengetahuan kita tentang bahwa dosa itu adalah akan berbahaya bagi diri kita. Lalu diartikan apa itu penyesalan,
Yang namanya penyesalan itu adalah suatu perasaan yang menyakiti hati, yang mengganggu hati, yang menjadikan kita merasa kehilangan orang yang kita cintai lantaran dosa itu. Jadi tahu kita bahwa itu dosa menyebabkan kita terpisah dengan orang yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mengusir kita, menghijab kita dengan dosa itu, bagikan dinding yang sangat tebal, membuat kita tidak mampu untuk menembusnya kalau kita tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diruntuhkan itu dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan proses pertobatan yang cukup panjang, dengan melengkapi syarat-syarat sah tobat itu sendiri, atau kita melakukan perbuatan-perbuatan bagus sebanyak-banyaknya di samping kita bertobat. Sehingga kalau diibaratkan bahwa istighfar tobat yang kita lakukan dengan persyaratan yang sudah cukup sempurna itu adalah ibarat daripada sebuah battle yang kita pergunakan untuk membobok batu-batu cadas yang keras di sebuah gunung yang akan kita anggap dia sebagai penghalang kita untuk tembus. Misalnya begini, ini ada sebuah gunung. Gunung itu adalah gunung batu cadas yang sangat keras. Sementara di belakang gunung itu ada tanah yang begitu lapang luas, menjadi tanah mati karena tidak ada air yang bisa sampai ke situ. Kalaupun kita alirkan air ini melalui samping kiri kanan itu gunung sangatlah jauh, maka akhirnya kita coba menggunakan alat yang seadanya untuk membetel agar gunung ini menjadi berlobang, supaya air yang ada di sebelah sininya gunung bisa mengalir ke areal sawah yang ada di sebelah sananya gunung. Itu ibarat daripada tobatnya kita. Nah, sedangkan perbuatan-perbuatan bagus yang kita lakukan sampai memang diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa innal hasanatina tudhibnas sayiat, bahwa saya perbuatan bagus itu dia dapat menghapuskan dosa, itu sesungguhnya adalah bagikan sebuah lahan yang tadinya kita sudah olah dia, kemudian tanamannya ini tumbuh subur. Begitu tumbuh subur, akar daripada tanaman itu bagus, pohonnya bagus, ranting-ranting dan dahannya pun bagus, kemudian daun-daunnya pun bagus, maka itu akan membuat gulma, rumput-rumput yang akan merusak tanaman menjadi mati. Jadi pohon yang subur ini bagikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sehingga kalau diimbangi dengan pertobatan yang sah syaratnya, yang cukup syaratnya, maka dosa itu tidak akan berani tinggal. Maka dosa-dosa itu kan puso, bagikan pusonya, rerumputan, semak-semak yang sudah dihanguskan dengan alat untuk membuat dia mati dan tidak akan tumbuh lagi karena sudah diungguli dia oleh tumbuh-tumbuhan yang subur itu. Nah, ini dapat memberikan pengajaran kepada kita bahwa salah satu daripada tanda diterimanya tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih banyak melakukan kebagusan-kebagusan setelah bertobat. Bagikan olahan tanah tadi. Kalau sudah bagus kita mengolah tanah, maka tumbuhannya akan subur. Tidak akan bisa membuat rumputan semak belukar akan tumbuh lagi di bawah tanam-tanaman yang subur itu. Karena begitu kita mendapatkan pengampunan dosa, kita semakin bersemangat untuk berbuat bagus. Makanya para ulama-ulama tasawuf di dalam kitab-kitab yang lain kadang-kadang sangat sederhana dia memberikan tanda bahwa pertobatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini,
Sebelum kita bertobat, begitu bangun kita dari tidur, tidak pernah mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Sebelum kita bertobat, tidak pernah kita rapikan tempat tidur kita, bantal kita, apalagi membersihkannya. Kemudian setelah kita bertobat, kita rapikan tempat tidur kita. Di samping kita bangun dari tidur mengucapkan kalimat-kalimat doa, terutama sekali kalau pada waktu kita bangun pagi-pagi, kita baca doa pengisi semua yang ada di persediaan kita. Kita tidak cukup dengan Alhamdulillah ahyana ba'da amatana saja, tapi banyak doa-doa yang kita baca. Kemudian kita langsung pergi ke tempat wudu untuk berwudu, melakukan salat ba'da wudu. Kalau pun pagi kita langsung salat subuh dengan banyak melakukan. Nah ini sebelum kita bertobat, kita tidak pernah lakukan hal itu. Tidak pernah lakukan. Tapi setelah bertobat justru kita lakukan hal-hal kebaikan kecil pun kita lakukan. Sampai bahkan rambut tadinya yang tidak suka kita sisir. Kumis dan janggut kita tidak pernah kita rapikan. Tadinya pakaian yang kita pakai kita tidak peduli apakah dia itu adalah pakaian yang kotor atau tidak, kita tidak peduli. Kemudian sikap kejiwaan kita semakin tawaduk, semakin merendah. Itu tanda daripada taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada kesamaan perilaku kita sebelum bertobat dengan setelah bertobat, itu menandakan bahwa Allah belum menerima taubat kita, belum menghapuskan dosa kita. Karena ibarat seperti tadi, apa yang sudah kita usahakan untuk membunuh, menghalang tumbuh-tumbuhan dengan subur itu tidak bisa teratasi. Itu berarti kalau diibaratkan seperti hal itu, maka berarti ada dosa-dosa yang sangat sulit untuk dihapuskan dengan tobat. Hanya dosa-dosa yang akhirnya tidak bisa kita mengandalkan pertobatan itu saja kalau tidak berdoa supaya Allah menumpahkan belas kasihannya kepada kita, lalu kita iringi dengan amaliyah al-hasanah, amal yang bagus. Wafil Israiliyat aidon, dan pada kisah Israiliyat juga, innallaha subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala li ba'di anbiya'ihi, berkata bagi sebagian para nabinya, faqad sa'alahu kabula taubatil abdi, yang sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah Ta'ala penerimaan taubat seorang hamba. Ba'da ijtihada sinina, setelah dia berjuang bertahun-tahun fil ibadah, pada beribadah, walam yara qabula taubatihi, dan ia tidak melihat penerimaan taubatnya itu. Faqala, dia berkata, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan demi keagunganku, kata Allah, lau syafa'a fihi ahlus samawati wal ard, kalaupun dia menyafaat, kalaupun ia mendapatkan syafaat padanya oleh penduduk langit yang 7 lapis dan bumi, maka biltu taubatahu, atau sebaliknya, kalau dia mendapatkan pertolongan oleh semua penduduk langit dan penduduk bumi untuk bisa diterima taubatnya, maka biltu taubatahu, aku tidak terima taubatnya, aku tidak terima. Wa halawatu dzalika dzambi alladzi taba minhu fi qalbi, padahal manisnya dosa yang ia pernah lakukan itu senantiasa ada di dalam hatinya. Artinya pengaruh daripada dosa yang dia lakukan ini masih tetap melekat dalam hatinya. Nah, inilah maksud daripada ada dosa-dosa yang kalau diibaratkan dengan penghalang tanam-tanaman tidak bisa subur, maka itu ibarat daripada bahwa ada dosa-dosa yang sangat sulit untuk diterima pertobatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita contohkan, misalnya dulu di pinggir kali ini banyak sekali pohon-pohon bambu.
Memang pohon bambu ini diniatkan untuk apa? Untuk memperkuat tanah supaya tidak erosi dengan banjir. Tetapi tanah dari akar bambu ini berpengaruh kepada tanah itu. Pengaruh. Akhirnya tidak sama dia dengan tanah-tanah yang tidak ada pohon bambunya, tidak ada pohon kelapanya, tidak ada pohon-pohonan di pinggirnya. Karena apa? Di samping tanahnya itu terganggu oleh akar itu bambu, juga sinar matahari dihalangi oleh dedaunan itu, sehingga hasilnya sangat-sangat sedikit. Misalnya ini di pinggir kali ini, di jurang ini semuanya dari timur sampai barat ya. Sehingga yang di dekat pohon bambu itu sangat sulit tumbuh subur tumbuhan. Kalaupun dia bisa tumbuh, tetapi hasilnya sangat sedikit, berbeda dengan yang jauh. Ini menunjukkan bahwa dosa begitu juga. Dosa begitu juga dia. Ada dosa yang sangat mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa yang sulit untuk mendapatkan pengampunan kalau kita tidak betul-betul berijtihad. Kenapa? Karena ada halawahnya. Bagikan kanker ya. Kanker itu kalau tidak dibersihkan sampai kepada akar-akarnya, maka nanti akarnya yang tinggal sedikit ini itu akan potensial untuk menjadi kanker baru atau kanker susulan. Dulu pada waktu kita masih kecil-kecil, yang angkatan 70-an itu, kan ini di kaki kita kadang-kadang ada bisul. Ada bisul. Kalau istilah sekarang itu kanker itu. Nah, untuk membersihkan akar-akar daripada bisul ini, supaya dia tidak kambuhan lagi, maka kita rendam di air. Nah, kalau sudah kelihatan kayak kayak nanah yang sudah mulai terpisah dari dagingnya, di situ kita manfaatkan bulu kepala ini untuk menarik itu si akar-akar sampai habis. Nah, kalau sudah begini, dia akan kelihatan, akan berlobang dia, berlobang bekas daripada bisul itu. Nah, tidak akan tumbuh lagi, Tapi kalau begitu kita tarik, dia rimpen langsung. Minggu dan minggu akan kambuh lagi. Itu menunjukkan bahwa akarnya masih ada. Dosa begitu juga. Kalau kita tidak habiskan, kuras sampai akar-akarnya, maka itu yang menjadi obat yang kuman. Artinya apa? Obat sambal kata orang. Kalau pada waktu dia makan plecing dan sambal, dia merasa kepanasan mulutnya, begitu hilang rasanya, dia kambuhan lagi, ingin makan rujak sebanyak-banyaknya dan plecing sepanas-panasnya. Itu adalah tobat sambal teman-teman. Itu tobat yang kambuhan, karena akarnya tidak dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Jadi halawatul zambi itu masih ada dalam hatinya. Seandainya kalau dia dibantu bertobat oleh penduduk langit dan bumi, mintakan dia ampun pada Allah, tidak akan diampuni kata Allah. Fa'in qultu, maka jika kau katakan, fadzunubu hiya a'malun musyahatun bittaba'i, maka dosa-dosa itu dia adalah perbuatan-perbuatan yang diinginkan secara alami. Artinya naluri daripada manusia pada umumnya itu memang tertarik untuk berbuat dosa. Karena pada umumnya dosa itu adalah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang membuat orang menjadi senang. Sementara kebanyakan daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala pada umumnya sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu sebabnya ketika Allah menginformasikan kepada malaikat Jibril, saya kasih tahu kamu, saya akan bikin surga. Terus apa surga itu ya Rabb? Surga itu adalah suatu wilayah, suatu daerah yang penuh dengan berbagai macam kebahagiaan dan kesenangan. Siapapun berada di situ akan senang dan tidak akan mati selama-lamanya, tak akan pernah mengalami susah selama-lamanya, tak akan pernah merasa sakit selama-lamanya, tak pernah merasa tua selama-lamanya. Pokoknya dia senang saja.
Oh, kalau begitu banyak seorang mau masuk ke sana, ya Allah. Banyak orang masuk ke sana. Jadi tidak ketampungan nanti. Surganya sudah terbatas seperti itu, sementara orang yang mau masuk banyak sekali. Mau dikemanakan nanti orang yang ingin banyak sekali, ya Allah? Oh, begini cara Jibril katanya. Kita akan dinding itu surga bil makarih. Kita akan dinding dia dengan sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci itu kita pakai dinding. Sehingga begitu orang melihatnya dia takut untuk mendekat saja, dia takut. Takut dia. Begitu sebaliknya. Terus saya juga akan membuat neraka Jibril. Apa neraka itu? Neraka itulah sebaliknya, sebalik daripada surga. Adalah suatu wilayah atau daerah tempat orang sengsara, tempat kesakitan, tempat orang susah, tempat orang segala-galanya daripada penyakit. Oh, kalau gitu sia-sia nanti, ya Allah, tidak ada yang bisa, tidak berani masuk orang di sana katanya. Kalau ini kan berarti yang menghabis-habiskan material untuk membangun neraka. Kalau itu tempat orang sengsara, tidak ada yang berani dekat ke tempat itu. Nah, kita dinding nanti. Bila apa? Bisyahawat. Nah, itu sebabnya innal jannata huffat bil makarihi wan nara huffat bisyahawat. Sesungguhnya surga itu jadi dinding dengan sesuatu yang dibenci, sedangkan neraka itu didinding dengan sesuatu yang membuat orang menjadi tertarik. Akhirnya tanpa sadar dia, bahkan kalaupun dia tahu bahwa dirinya akan masuk neraka, dia apa? Dia biarkan, biarkan sudah, yang penting kita senang sekarang. Yang penting kita senang sekarang. Itu kata daripada orang-orang yang sudah tertarik dengan neraka. Nah, oleh sebab itulah adanya halawatul zambi ini membuat orang kadang-kadang tidak bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini katakan bahwa yang namanya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang mendapat dosa itu selalu secara naluriah dia disenangi, diingini oleh orang. Fa'aqulu, maka saya katakan menjadi jawaban daripada apa yang kau katakan ini. Man tanawala aslan kana fihi samun, maka siapa saja, atau boleh kita katakan min tanawuli aslan, man tanawala aslan kana fihi asamun, siapa saja yang berupaya untuk mendapatkan madu, padahal dia tahu bahwa untuk mendapatkan madu ini fihi samun, ada padanya racun, dia digigit oleh lebah yang racun. Kemudian apa katanya? Walam yudriku bizauqi, dan ia tidak mendapatkannya dengan suatu perasaan saja. Wastalazzahu, dan menganggap ia enak. Thumma maridha, kemudian dia sakit. Wa tawla maraduhu, dan lama sakitnya. Walamuhu, dan lama perasaan sakitnya. Kemudian watanathara sya'ru, lalu menjadi berhamburan, rontok rambut-rambutnya. Wakalahat a'da'u, kemudian menjadi lemah lunglai semua anggotanya. Falajatnya, astagfirullahaladzim. Falajat a'da'uhu, maka menjadi gemetar, lemah itu sih semua anggotanya, kaki, tangan, tubuhnya bahkan menjadi tidak normal. Fa'idha qadima ilaihi asalun, maka apabila datang kepadanya oleh madu pi padanya, mithlu dzalika sami, seperti itu si racun, wa huwa fi ghayatil ju', padahal dia sangat-sangat lapar, wasawati, dan dia sangat-sangat ingin, walil halawati, dan karena manisnya, pahal tamfuru min pahal tamfuru nafsuhu an dzalika, apakah menjadi lari perasaannya daripada itu, daripada asal amal, daripada itu madu atau tidak. Fa'in kulta, maka jika katakan la, misalnya tidak akan lari, bahwa jahdun lil musyahadati, maka dia adalah suatu pengingkaran bagi sebuah musyahadah yang dia saksikan, wa darurati, dan yang terpaksaan. Bal rubbama tamkuru alil asali, bahkan mungkin saja dia lari daripada madu, alladzi laisa fihi samun,
yang tidak ada padanya racun aydan lisyidhihi bihi, karena samanya itu madu tanpa racun dengan madu yang beracun. Jadi seolah-olah dia, istilah kita, dia kapok, dia trauma. Karena apa? Yang saya yakini sebagai madu padahal dia racun. Maka sekarang saya pokoknya bagaimanapun dibujuk rayu untuk minum madu, saya tidak akan mau. Walaupun itu madu benaran. Terbayanglah trauma yang ia pernah alami itu. Ternyata yang ia minum adalah racun, membuat dia menjadi sakit dan lama sekali. Sampai pengaruh daripada racun itu sudah habis di tubuhnya. Rambutnya rontok, kemudian semua anggotanya menjadi lemas lunglai, badannya menjadi kurus, pandangannya jadi kabur dan lain sebagainya. Akibat daripada racun yang dibungkus madu itu. Maka dia pun trauma, walaupun madu yang semata-mata tidak ada racunnya, dia pun takut. Alah, yang penting saya sudah hindari nanti. Awujdanut ta'ibi mararatul dzambi, maka menemukan oleh orang yang penemuan si orang taubat itu akan pahitnya dosa, kadzalika begitu juga yakunu, seperti itu. Artinya setelah dia rasakan betapa pahitnya kita berdosa, di mana dihinakan oleh Allah, dihinakan juga oleh sama manusia, kemudian dia betul-betul merasakan itu, dia terus merasa hina sampai bertahun-tahun. Seandainya kalau ada orang yang mendatangkan padanya perbuatan yang menyebabkannya berdosa, bagaimanapun dia membujuk rayu orang tersebut, dia tidak akan mau. Ini pokoknya ada yang tahu ini, kita berdua saja yang tahu. Yang penting supaya lebih bahagia kita berbuat dosa ini, ayo temani saya. Kamu tidak usah apa, kamu tidak usah bayar, tidak usah keluarkan biaya, saya sudah nanti yang naktir. Pokoknya kesenangan ini sesuatu yang betul-betul tidak akan kita rasakan sampai seumur hidup. Tetapi begitu melekat pahitnya dosa itu, membuat dia menjadi trauma. Sampai sekarang dia merasakan bahwa dirinya terus dikejar-kejar oleh perasaan malu, terus malu dan malu. Maka antara pahit dan manis ini bisa membuat orang terjerumus kepada yang membahayakan dan yang membahagiakan. Artinya, kalau orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, lalu dosa itu merasakan dia bahagia dan terngiang-ngiang, dia terus membayangkan perbuatan yang menyebabkan dia dosa itu, berarti di sini kan manisnya dosa masih telah melekat. Kalau dia bertobat tetapi masih ada perasaannya, dia bertobat tapi masih dia merasakan bahwa dirinya senang, seperti senangnya pada waktu dia melakukan dosa itu. Dia bertobat, tapi bertobat terus, perasaan itu masih tetap senang. Tak bisa diterima tobatnya oleh Allah. Sebaliknya seperti tadi itu, perbuatan dosa itu menyebabkan dia menjadi trauma, jadi sangat pahit, bagikan racun yang tidak bisa dihilangkan dari tubuhnya. Maka ini akan membuat dia menjadi jerah terus-menerus. Bahkan setiap kali dia ingat, dia istighfar, setiap kali dia ingat beristighfar, tobat, dan nangis menyesali apa yang sudah berlalu, dan dia akan sangat khawatir kalau akan terjadi hal seperti itu lagi. Jadi ini adalah merupakan salah satu gambaran yang diberikan oleh beliau. Wadzalika liilmihi, dan yang demikian itu karena pengetahuannya, bi anna kulla dzambin, bahwa setiap dosa azauquhu zauqul asali wa amaluhu amalus sami, maka rasanya semanis madu, sedangkan perbuatannya sepahit racun. Melakukan itu adalah sepahit racun, sedangkan rasanya kayak madu. Artinya sesuatu yang manis ini dibungkus dia oleh racun, atau sebaliknya racun ini dibungkus oleh madu. Yang lebih dominan adalah racunnya, maka madunya tidak berfungsi. Ketika dominan racunnya, karena racunnya saja yang terus melekat di dalam dirinya, madunya tidak terasa. Wala tasihut taubatu, dan tidaklah sah taubat itu, tidak sah itu taubat. Wala tasduku, dan tidak dianggap taubat yang benar, tidak bisa dianggap taubat yang benar. Illa
bimithli hadzal iman, kecuali dengan seperti iman ini. Seperti iman ini artinya apa? Seolah-olah beliau mengatakan kalau ingin bertobat dengan tobat yang sebenarnya supaya diterima itu tobat, maka harus diimbangi dia dengan bukti-bukti keimanan. Bukti keimanan. Jadi untuk menghilangkan racun yang ada dalam tubuh kita, maka harus kita pergunakan obat yang bisa menjadi penangkal racun. Salah satu daripada obat yang bisa menjadi penangkal racun itu adalah madu, karena dia syifa'un lima suribalahu. Dia menjadi obat bagi apa yang diminum. Saya teringat ini fatwanya guru sekumpul ya. Guru sekumpul itu apa? Ketika dia mengajar jamaahnya tentang fadilah minum kopi. Tentang fadilah minum kopi. Surbul kahwah. Artinya surbul kahwah 5 suribalahu. Minum kopi itu adalah untuk apa kita niatkan waktu meminumnya. Kalau kita niatkan dia untuk menghilangkan penyakit, maka bisa penyakit itu hilang lantaran minum kopi katanya. Yang penting adalah jangan terlalu banyak gula. Jangan terlalu banyak gula. Tetapi ada juga orang yang apa, begitu dia minum sesendok kopi, sendok kecil saja, dia menjadi penyakit. Menjadi penyakit. Maka itu tidak berlaku. Bahwa al-kahwatu 5 suribalahu itu seperti ma'u zamzama 5 suribalahu. Air zam-zam itu untuk apa kita niatkan pada kita minumnya, maka akan menjadi suatu kenyataan. Itu zam-zam. Beliau apakah dia menemukan fatwa daripada guru-gurunya terdahulu, atau memang menemukan suatu kabar dari para sahabat tentang fadilah daripada minum kopi, sampai beliau mengatakan al-kahwatu 5 suribalahu itu. Kopi itu dengan niat apa kita minum dia akan menjadi suatu kenyataan katanya. Itu pekerjaan daripada Dr. Zaid Akbar itu ya, yang apa ahli herbal kan dia. Semua herbal ini ada manfaatnya. Seperti itulah kira-kira perumpamaannya. Harus kita imbangi dengan iman yang kuat. Harus kita imbangi dia dengan perbuatan-perbuatan yang bagus. Walamma adda mithlu hadal imani, dan manakala menjadi mulia seperti iman ini, azzatit taubatu wat taibuna, menjadi mulialah taubat itu dan orang-orang bertaubat juga menjadi mulia. Ala tara illa mu'ridan anillahi mutahawinan, maka kau tidak melihat kecuali orang yang menentang daripada Allah, orang yang berpaling daripada Allah, mutahawinan bidunubi, hal keadaan dia menganggap remeh itu dosa. Musirran alaiha, dia terus menerus atas itu dosa. Ahada syarhu tamamin nadmi, maka inilah dia merupakan syarat daripada kesempurnaan penyesalan itu. Itu syaratnya. Wayam bagi dan sebaiknya ayyaduma ilal mauti, ayyudawima an-nadma ilal mauti, bahwa dia mengabadikan itu si tobat, apa sih penyesalan sampai dia mati. Bayang bagi dan sebaiknya juga ayyajida hadhil mararata, bahwa dia mendapatkan akan rasa pahit ini fi jami'iz dzunub, pada semua dosa. Wa illam yakun kadir takabaha min qablu, sekalipun dia tidak menumpuk-numpuknya sebelumnya. Artinya dia harus berusaha untuk mendapatkan pahitnya itu dosa pada dirinya. Jangan sampai justru melakukan perbuatan dosa dia merasa bangga, merasa senang, merasa berbahagia, bahkan kebahagiaannya terus dirasakan sampai bertahun-tahun. Maka sekalipun dia terus imbangi dengan taubat, selama masih ada akar-akar benih daripada manisnya dosa itu dalam hatinya, Allah tidak akan mau. Karena apa? Syaratnya di sini tidak sah, tidak sempurna syaratnya, tidak sempurna syarat daripada penyesalannya. Orang yang menyesal itu pasti dia sudah menggantikan rasa pahit manisnya dosa itu dengan pahitnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa illam yakun qadir taqabaha min qablu kama yajidu mutalawilus sami
sebagaimana mendapatkan oleh orang yang mendapatkan itu si racun pil asal pada madu, yaitu apa yang didapatkan itu an-naprata minal ma'il barid, yaitu adalah penawar daripada air yang sejuk, air yang dingin. Mahma alima, jika ia mengetahui anna fihi mitra dzalika sami, bahwa di dalam air yang dingin itu ada seperti racun, itu artinya bisa mengimbangi itu si racun. Sehingga kan kalau orang mabuk ini kan, kalau mabuk dengan minuman keras misalnya, kalau kita siram dia dengan air, sebentar lagi dia sadar. Bentar lagi dia sadar. Tetapi kalau orang mabuk minuman keras misalnya, karena di dalam minuman keras itu juga racun sesungguhnya. Racun yang sasaran utamanya adalah saraf otak. Yang menyebabkan orang yang mabuk itu adalah saraf otaknya tidak berfungsi. Maka apa yang cepat kita pergunakan untuk mengimbangi? Suruh dia minum air tawar sebanyak-banyaknya atau air kelapa. Begitu juga orang yang keracunan, air kelapa dengan semua kandungannya di dalam air kelapa itu bisa menjadi penawar racun atau sesuatu yang membuat tubuh kita ini menjadi sakit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, "Id lam yakun dararuhu minal asali." Karena tidak ada penyakitnya itu berasal dari madu, bal mimma bihi, tetapi daripada apa yang ada di dalam madu itu. Tapi apa? Bukan hakikat madu itu. Mungkin saja ini madu telah terkontaminasi oleh sesuatu yang bisa mengalahkan kekuatan itu si madu. Makanya kan sekarang ada namanya madu pahit. Madu pahit. Padahal madu itu begitu manisnya, tapi dia bisa menjadi pahit lantaran ada benda yang membuat dia menjadi pahit. Sehingga madu yang dipahitkan ini masih berfungsi tidak sebagai syifa, ataukah justru dia semakin bertambah kekuatannya untuk menjadi syifa setelah dipahitkan? Padahal kalau madu itu dibiarkan saja dia manis, tidak usah dipahitkan, maka sesuatu yang ada pada itu si madu akan dapat menangkal penyakit-penyakit yang bisa menjalar kepada bagian tubuh-tubuh lain yang belum kena dengan itu penyakit, sehingga yang belum kena itu menjadi imun lantaran ada kekuatan itu madu, dengan sebab adanya kekuatan pada madu itu. Nah sekarang diibaratkan seperti itu juga. Jadi kalau orang yang minum madu ingin dia untuk menjadikan itu madu menjadi obat, maka pastikan bahwa dalam madu itu tidak ada sesuatu yang menjadi manik daripada obat tersebut. Ya kan? Manik ini kadang-kadang lebih utama dia berfungsi daripada qadi. Makanya kadang-kadang iza ijtama'al muqtadi wal mani' quddimal mani'u 'alal muqtadi. Apabila berkumpul yang menuntut dan yang mencegah, maka utamakanlah yang mencegah itu atas yang menuntut. Dalam arti misalnya begini, ibu-ibu kan wajib puasa. Kewajiban puasa ini merupakan tuntutan. Tapi ada mani, haid dan nifas, maka itu namanya azimah. Maka berlakukanlah mani itu atas tuntutan. Berlakukan mani, artinya amalkan halangan itu, tidak usah dilanggar. Orang bertanya, bagaimana kalau kita pikir minum pil penangkal men katanya, supaya tidak men sebulan Ramadan. Karena apa? Karena nanti terlalu berat puasa sendirian katanya. Maka itu makruh. Kalau dia biarkan misalnya men itu keluar, terima apa adanya. Nah ini kan berarti adalah menerima takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar tidak puasa. Kemudian berat nanti puasa sendirian di luar bulan Ramadan, maka harus kembali kepada al-jaza'u bi qadril masyaqqah.
balasan itu akan diperoleh oleh seseorang seukuran dengan kesulitannya. Kalau dalam suasana sangat kesulitan kita beribadah, maka tentu akan lebih besar pahalanya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Rasulullah, "Anta ya Ali, madza tuhibbu minad dunya?" Hai Ali, kau sendiri apa yang kau sukai daripada dunia ini? Maka Ali pun menjawab, "Ya Rasulullah, ana uhibbu minad dunya thalathan." Saya juga mencintai 3 macam di dunia ini. Pertama adalah ikramud daif, memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Kemudian yang kedua apa Ali? Darbu a'naqil a'da bisayf, memenggal leher musuh dengan pedang. Itu yang saya sukai. Yang ketiga apa Ali? As-saumu waqtas sayf, yaitu puasa pada waktu sangat panas. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Al-jaza bikadril masyakkah itu akan menjadi satu kenyataan. Puasanya kita yang duduk berkarya di kamar ber-AC akan berbeda dengan puasa saudara-saudara kita yang berpuasa sambil menumbuk batu, sambil jadi pelayan di proyek-proyek, sambil tukang besi, sambil begabah, sambil berkarya di pelabuhan, di bawah terik matahari yang sangat panas. Mereka melakukan hal itu, maka tentu mereka itu lebih besar pahalanya daripada orang yang puasa berkarya di dalam kamar ber-AC. Tidak sedikit pun dia merasakan rasa haus dan panas. Sementara yang bekerja di bawah terik matahari ini, saudara-saudara kita yang jadi peladan, jadi di proyek-proyek, atau jadi tukang-tukang batu, tukang-tukang besi, ini mereka tetap puasa. Itu sangat luar biasa anugerah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam mengikuti apa yang diingini oleh Allah kepada ibu-ibu. Kalau memang waktunya head sudah, biarkan dia. Tidak usah ditangkal dengan meminum pil head. Kalau pil haji misalnya, orang takut dia tidak dapat tawaf nanti, minum pil haji. Kalau memang itu sangat-sangat darurat, silahkan. Nah, kalau puasa, biarkan sudah, nanti ganti di bulan lain. Mengenai susahnya puasa di bulan lain, kadang-kadang seorang diri di tengah-tengah keluarga yang makan minum, itu pahalanya tersendiri. Lebih besar daripada pahalanya yang daripada para puasa yang dia lakukan pada hari yang sesungguhnya dia waktu itu akan haid. Jadi lebih besar pahalanya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, walam yakun dararut ta'ibi min syirkati, dan tidak ada kesulitan kebayaan orang-orang yang bertobat itu daripada mencurinya, wazinahu, dan daripada berzinanya, min haitsu innahu syirkatun, dari sekira-kira syirkatun itu sarakau katanya, syirkatunnya dari sekira-kira dia mencuri, wazina dan berzina. Bal min haitsu innahu min mukhalafati amrillah, tetapi daripada sekira-kira dia menyalahi perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Padalika jarin fi kulli dzambin, dan yang demikian itu berlaku pada setiap dosa. Nah, ini maksudnya begini. Tadi kan yang namanya perintah ataupun larangan pada dasarnya adalah lita'abbud. Lita'abbud itu artinya apakah kita menjadi hamba yang mau diatur atau tidak? Apakah kita menjadi hamba yang membangkang terhadap peraturan Allah atau tidak? Maka sesungguhnya perbuatan larangan yang kita lakukan itu sebenarnya perbuatan biasa. Tetapi karena dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dipandang adalah nilai pelarangannya itu yang kita langgar. Nilai pelarangannya.
Misalnya begini kan, kita dilarang makan minum oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena haramnya itu makanan dan minuman, tetapi mau diatur dah oleh Allah. Selama 13 jam dari subuh sampai maghrib ini, itulah nilai ta'abudnya. Air yang akan kita minum misalnya tidak dapat, bukan karena haramnya kita dilarang. Nasi yang kita dilarang itu bukan karena haramnya kita dilarang, tapi adalah mau diatur oleh Allah atau tidak. Akhirnya kita mau ya Allah, bukan karena haramnya itu makanan atau minuman, tapi karena Engkau yang melarang kami. Karena Engkau yang melarang kami. Jadi mentakzimi atau yang disebut dengan bahasa definisi takwa, imtithalul awamiri wajibinabu nawahi, menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Itu yang paling utama. Jadi bukan semata-mata misalnya begini ya, ini kan tidak bahaya ini, kan tidak ada mudaratnya, kenapa kita dilarang? Nah, padahal menurut anggapan dia sesuatu yang dilarang itu sesuatu yang berbahaya. Seperti orang-orang sebagian orang hakikat mengatakan begitu dia. Yang dilarang itulah duri katanya. Belang botol yang dilarang kita makannya. Belang botol, duri. Itu yang dilarang. Racun. Kalau ini nasi. Untuk apa kita dilarang-larang? Dia tidak berbahaya kan? Jadi yang dilarang sesuatu yang membahayakan katanya. Nah itu adalah menurut pandangan orang awam. Dia tidak melihat apa di balik larangan itu, yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi li ta'abbud. Wa ammal qasdul ladzi yumba'atu minhu, dan adapun tujuan yang muncul daripadanya, yang bangkit daripadanya, wa huwa iradatu tadaruki, yaitu adalah keinginan untuk mendapatkan, falahu ta'alluqun bil hali, maka baginya adalah ta'alluq bil hal, dengan keadaan. Jadi tentang ruang dan waktu, suasana, kondisi, sikon dan lain sebagainya. Ya, artinya begini, bahwa sesuatu yang dilarang itu adalah bukan semata-mata karena berbahayanya, kan karena berbahayanya. Walaupun memang sesuatu yang dilarang itu dia bersifat kondisional, situasional. Kapan dia dilarang? Ketika dia bagaimana dia dilarang? Ini yang seringkali ditanyakan oleh orangnya. Katanya hukum itu adalah kitabullah alal mukallafi, al-af'alil mukallafi. Kitabullah al-muta'allaq ala af'alil mukallafi. Yang namanya hukum itu adalah kitab Allah atas setiap orang yang mukallaf. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah adalah qadim dan baqi. La jurabihi at-tagayyur. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu dia qadimul baqi. Dia qadim dan dia baqa. Tidak berpengaruh adanya upaya-upaya untuk berubah, karena dia disandarkan kepada Allah. Tapi kenapa ada kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'allati wujudan wa adaman? Kenapa ada hukum itu kok bisa berubah dengan ilatnya? Baik ilatnya itu adalah ilat yang ada ataupun ilat ketiadaan. Kenapa dia berubah jadinya? Kalau begitu, hukum Allah ini bukan sesuatu yang qadim dan baqi, tapi adalah sesuatu yang hadis, yang berubah. Sesuatu yang mengalami perubahan, tidak qadim. Itu seringkali ditanyakan, kenapa hukum yang disandarkan kepada Allah itu kok bisa menjadi mengalami perubahan? Kalau begitu, tidaklah benar definisi hukum itu adalah kitabullah al-muta'allaqu bil af'alil mukallafin. Ini. Nah, apa jawaban daripada pertanyaan semacam ini kalau memang dikaitkan dengan akidah?
Hukum ini hukum syariat. Hukum ini adalah hukum syariat. Hukum akidah itu apakah kalau kita kaitkan dengan akidah, apa kita menangkan syariat daripada hukum, daripada akidahnya? Nah, sebenarnya jawaban yang tepat adalah bahwa Allah menghendaki bahwa hukum itu akan mengalami perubahan dari halal menjadi haram atau dari haram menjadi halal dengan adanya ilat, baik ilatnya ilat syabahi atau ilat kiasi. Ilat itu siapa yang membuat? Adalah Allah. Ilat itu dibikin oleh Allah, sesuatu yang hadis, yang baru. Maka ketika dia berkaitan dengan yang baru, sama halnya dengan apa? Para Nabi Rasul ketika dia menerima wahyu. Menerima wahyu ada yang langsung dari Allah, ada yang melalui malaikat Jibril. Pada saat itu manusia yang tadinya tidak tasyakul, ketika dia menerima wahyu, dia masuk kepada alam malakut. Kalau wahyu itu dalam bentuk hadis qudsi, dia masuk dalam alam rabbani. Namun manusia ini tetap dia mutaghayyir, tetap dia hudus. Maka kalau begitu, apakah boleh kita mengatakan tidak semua hukum itu adalah qadimun baqi? Tidak semua hukum itu adalah dia sifatnya baru. Nah, memang hukum ini kan ada namanya hukum taklifi, ada namanya hukum wada'i. Ada hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi itulah yang bagaimanapun dia tidak akan berubah walaupun adanya illat ataupun mani. Sedangkan hukum wada'i itu yang mengalami perubahan. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa semua hukum itu ya dulu ala illati itu wujudan wa adaman itu. Nah, jadi dengan demikian Imam Syafi'i yang merumuskan kaidah ini bukannya tidak tahu tentang bahwa hukum itu adalah kitabullahi al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin. Kalau dikaitkan dengan akidah bahwa berarti hukum itulah suatu yang abadi, suatu yang qadim, tidak akan mengalami perubahan bagaimanapun datangnya ilat dan sebab. Jadi begitu pula lah tentang apa yang dilakukan ini. Makanya dia berkaitan dengan ruang waktu, kemudian situasi dan keadaan. Sehingga kalau masa darurat, maka boleh kita melakukan apa yang diharamkan dan boleh meninggalkan apa yang diwajibkan. Seperti adanya mani, gitu. Ada mani, ada ilat, ada sebab. Allah musannif rahimahullah ta'ala. Allah musannif rahimahullah ta'ala. Wa huwa yujibu tarka kulli mahdhur. Dan dia mewajibkan meninggalkan semua yang dilarang. Wa mulabitun lahu, dan dia adalah tersamar baginya. Wa ada'u kulli fardin huwa mutawajjihun, dan menunaikan semua yang wajib itu dialah yang diarahkan alaihi atasnya fil hal pada keadaan semacam itu. Walahu ta'alluqun bil madi, dan baginya ada hubungan dengan masa lalu. Bahwa tadaruku ma farata, dan dia juga bisa melengkapi apa yang sudah terlanjur, yang sudah melampaui batas. Wabil mustaqbali, dan dia juga berkaitan dengan apa yang akan datang. Jadi sesuatu yang diwajibkan, yang dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia tetap bersentuhan dengan ruang dan waktu. Sebenarnya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian ada tempat-tempat yang kita boleh melakukan akan sholat, ada yang tidak boleh. Kalau tempat itu bersih boleh, kalau dia bersih tapi tempat berhala tidak makruh. Itu adalah ruang dan waktu, situasi dan kondisi, keadaan kita, keadaan daripada suasana dan lain sebagainya. Nah, itulah al-hukmu yaduru ma'allati wa wujudan wa adaman. Wa huwa dawamu ta'ati, yaitu adalah
terus menerus berbuat taat, wa dawamu tarkil ma'siyah, dan terus menerus meninggalkan maksiat ilal maut, sampai mati. Ini adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus tinggalkan maksiat itu sampai mati. Terus menerus lakukan perbuatan taat itu sampai mati. Kecuali kalau ada ilat dan sebab yang menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu yang diwajibkan itu. Seperti tadi itu, ibu-ibu karena haid dia tinggalkan kewajiban. Kemudian karena ada darurat yang sangat mendesak, dilanggar larangan. Adalah darurat tubul mazurat. Kemudian wasyartu syihatiha, dan syarat sahnya bima ta'allaqu bil ma'asi, pada apa yang berkaitan dengan maksiat. Artinya taubat yang berkaitan dengan maksiat. Astagfirullahaladzim. Ada airnya juga. Wasyartu syihatiha bima ta'allaqu bil madi. Nah, ini kita dikasih tahu seperti yang digambarkan tadi, bahwa sesuatu itu berkaitan dengan masa yang lampau dan yang masa akan datang, karena memang yang namanya amal atau benda kadang-kadang bahkan ada kaitannya dengan masa lalu dan masa akan. Dan tidak hanya peristiwa pun ada yang kadang-kadang tidak berkaitan dengan masa, karena dia lebih dominan adalah nama daripada peristiwa itu. Nah, begitu juga sesuatu nama daripada perbuatan. Hingga ada yang berkaitan dengan masa lalu dan dengan masa akan datang. Lalu dicontohkan di sini. Contohkan yaitu wasyartu syihatiha bima yata'allaqu bil madhi, bahwa syarat sahnya pada apa yang berhubungan daripada masa yang sudah lewat, ayyarudda fikrahu ila awwali yaumin, bahwa dia mengembalikan pemikirannya ila awwali yaumin, sampai kepada permulaan hari, balagha fihi bisinni, yaitu yang dia sampai padanya dengan umur, awal ihtilami, atau dengan ihtilam, wayabtishu amma mada, dan ia meneliti apa yang sudah lewat daripada apa sudah lewat, bil umri, daripada umurnya, sanatan satu tahun, wasaran dan 1 bulan, wa yauman hari-hari, artinya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, wa nafsan napas demi napas, wa yanzuru ila ta'ati, dan ia memandang kepada perbuatan taat. Alladzi kasara fihi, apa perbuatan taat yang ia terledor padanya, mina daripada perbuatan taat itu, wa ilal ma'asi, daripada maksiat, malladzi para kaumnya, apa yang sudah dia bisa tinggalkan daripada, dia berpisah daripada maksiat itu. Nah, ini artinya kita dikasih tahu, kalau memang dosa itu berkaitan dengan masa lalu, dia ingin bertobat. Misalnya begini ya Allah, kadang-kadang ada orang dari sejak dia masih kecil dia melakukan perbuatan dosa, tiba-tiba di saat dia berumur 70 tahun, 80 tahun, di situ dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cabut tulen daripada perbuatan maksiat. Nah, sekarang dia harus pikirkan, sejak tahun berapa saya berbuat maksiat ini ya? Sekarang umur saya 80 tahun ini. Apakah sejak saya belum mukallaf sudah berbuat dosa? Terus dia coba putar kembali rekaman daripada pita zihinnya. Dia muhasabah, terus ya begini. Dia pikirkan, ya betul saya melakukan hal ini pada saat saya berumur sekian tahun. Betul saya melakukan hal ini di tempat ini. Betul saya melakukan hal ini bersama si anu. Terus bagikan film di hadapannya supaya dia klasifikasi, dia total satu demi satu, sehingga dia dapat mengetahui ternyata setelah dikalkulasikan sekian ribu dosa, ada sekian ribu maksiat yang ia lakukan. Coba bandingkan sekarang, apa kebaikan yang pernah lakukan? Saya juga setelah saya melakukan perbuatan maksiat itu, ada orang yang kelaparan, saya berikan dia makan. Ada orang yang butuh pakaian, saya berikan dia pakaian. Setelah saya berbuat maksiat di tempat itu, ada orang yang kelelahan pada waktu berjalan, saya naikkan di kendaraan, saya antar sampai di rumah.
dia kalkulasikan semacam itu, sehingga dia dapat mengetahuinya secara mendetail, dapat dia ketahui secara mendetail daripada perbuatan-perbuatan yang sudah ia lakukan pada masa lalu. Dengan sebab apa dia terjerumus berbuat maksiat itu, di manakah dia melakukan perbuatan maksiat itu, dan seterusnya sampai kepada dia meninggalkan apa yang ia lakukan itu. Jadi misalnya begini kan, tidak semua